Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memulai untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi dari persamaan diferensial baik yang linier order 1 maupun order n ya. Jadi kita mulai dulu dari aplikasi persamaan diferensial linier yang ordernya adalah 1. Baik, aplikasi yang pertama yang akan kita bahas adalah model pertumbuhan. Nah, jadi aplikasi pertama ini adalah aplikasi yang dasar ya, aplikasi dasar yang mungkin kalau kita sudah mengetahui beberapa dari model pertumbuhan. Nah, ini kita akan membicarakan bagaimana model pertumbuhan itu terjadi. Jadi bagaimana kok muncul ada suatu model pertumbuhan. Kita asumsikan dulu, misalkan saya punya suatu asumsi yaitu pandang suatu populasi. Saya punya suatu populasi, kita misalkan ya, di sini saya tuliskan ada misalkan kalau saya punya NT itu berarti artinya jumlah populasi saat T. Jadi saat waktu T ya. Kemudian karena berhubungan dengan populasi saya berikan B D ya. Jadi B itu artinya adalah birth, D itu artinya death ya. Jadi kalau misalkan birth itu adalah jumlah kelahiran. Berarti D itu atau death ya adalah jumlah kematian. Jadi untuk kasus ini jumlah populasi itu berdasarkan pada jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Di mana ini aturannya adalah satuannya adalah satuan waktu ya. Jadi kalau saya bilang di sini satuannya adalah waktu. Ini juga ya. Ini adalah satuan waktu. Nah, oke, jadi dari apa yang sudah kita punya seperti ini, kita buat suatu rumusan untuk model pertumbuhan ya. Jadi di mana misalkan saya punya ada sigma n t ya. Jadi pertambahan suatu populasi ya. Pertambahan suatu populasi itu merupakan jumlah kelahiran dari dikalikan NT ya, dikalikan dengan delta T ya. Delta T itu apa? Delta T itu adalah selisih dari waktu ya. Kemudian dikurangi dengan jumlah kematiannya. Dikalikan dengan NT, dikalikan dengan delta T ya. Karena kita mencari selisih populasinya, maka di sini saya juga akan memberikan selisih waktunya. Baik, dari model ini kita akan membuat suatu turunan dari rumusnya, di mana ini ada delta T di kanan ya. Saya buat menjadi yang sebelah kiri ya. Jadi ada delta T, kemudian B dikalikan dengan NT dikurangi dengan D dikalikan dengan NT. Ya, sudah bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalkan saya mau mengetahui perubahan untuk populasi berdasarkan perubahan waktunya, maka ini yang saya peroleh. Lalu sekarang keadaannya adalah di perubahan waktunya ini. Jadi kalau perubahan waktunya kita perkecil, ya. Jadi perubahan waktunya saya perkecil, maka aturan ini menjadi aturan yang saya bawa ke dalam suatu limit. Seperti apa? Berarti saya punya limit ya, delta T mendekati 0 ya, dari delta NT dibagi dengan delta T yang nantinya ternyata adalah dou NT per dt ya. Ini sama dengan B kurangi D dikalikan dengan NT. Nah, ini saya kasih kurung. Jadi kalau misalkan ini menjadi kecil ya, maka kita gunakan konsep dari turunannya. Nah, kita gunakan konsep dari turunannya. Ingat, tujuan kita adalah mencari model pertumbuhannya. Kita mencari NT-nya di sini. Tetapi ingat ya, saya punya di sini ada turunan dari NT, di sini ada NT-nya sendiri. Jadi kan ini benar-benar persamaan diferensial kan. Sekarang kita akan tunjukkan nanti bagaimana NT itu menjadi suatu model. Nah, ini saya misalkan dulu ya. Jadi misal
Ini kan B sama D. Misalkan ya, saya buat misalkan K itu adalah B dikurangi D. Jadi ini modelnya adalah D nt per dt sama dengan, boleh saya tulis K dikalikan dengan nt. Ini hanya untuk mempermudah saja. B min D pun tidak apa-apa, tapi ini saya buat menjadi suatu koefisien baru yaitu K ya. Nah, ingat tujuan saya adalah saya akan mencari nt-nya. Nt-nya itu sama dengan berapa? Bagaimana berarti? Kalau misalkan saya tulis di sini menjadi, bolehlah dn per dt itu akan sama dengan K dikali N ya. Lalu N-nya saya pindah ke bawah ya, karena bisa ya. Berarti dn per N itu sendiri akan sama dengan apa? K kali D dt. Selanjutnya, kalau sudah punya seperti ini, saya buat menjadi suatu integral kanan dan kiri ya. Berarti integral dn per N akan sama dengan integral K dikalikan dengan dt ya. Ini penurunan rumusnya, saya buat di sebelah kanannya. Berarti kalau saya punya integral seper N, jadinya apa? Ininya ln ya. Jadi ln N ditambah suatu konstanta, saya katakan C1 akan sama dengan K, kemudian ini T ya. Berarti K kali T kali C2. Lalu di sini saya peringkas saja, jadi ada ln N ya, sama dengan K T ditambah C. C ini adalah gabungan dari sini ya. Jadi C itu sama dengan C2 min C1. Jadi konstantanya saya jadikan 1 yaitu C. Kemudian ln N sama dengan KT plus C. Nah, untuk menghilangkan ln-nya berarti kan kita perlu ada eksponensial ya. Ln N akan sama dengan eksponensial KT plus C. Oke, sehingga nanti dari sini saya mempunyai N sama dengan E pangkat KT ya. Ini plus berarti E pangkat C. Oke, di sini saya punya eksponensial dipangkatkan konstanta. Nah, jadi kan ini suatu konstanta juga ya. Berarti E pangkat C itu saya simbolkan menjadi konstanta star ya, konstanta bintang saja. Maka saya punya model N sama dengan E pangkat KT dikalikan dengan C star. Nah, jadi hasil akhir ini adalah model pertumbuhan. Misalkan di dalam suatu model pertumbuhan ini, ketika saya mendefinisikan suatu nilai awal dari suatu sistem ya, misalkan nilai awalnya adalah jumlah populasi saat T-nya 0, ya kita namakan dia N0 mungkin, maka N tadi yang E pangkat KT kali C star ya, ini kan nggak ada T-nya ya, baru kita munculkan T-nya, jadi sebenarnya kan seperti ini, E pangkat KT dikali C star ya. Kalau T-nya 0, berarti N 0 sama dengan E pangkat K kali 0 kali C star. Ya. Di mana N0, N kalau T-nya 0 itu adalah N0 ini sendiri, ini N, K kali 0 ya. K kali 0 itu berapa? 0. E pangkat 0 adalah 1. Berarti C star-nya adalah N0. Berarti C star-nya adalah N awal. Jadi untuk mencari koefisien ini adalah N awal. Sehingga yang kita peroleh adalah model pertumbuhan populasi N terhadap waktu adalah eksponensial dari KT dikalikan dengan N0. Atau ada yang menuliskannya adalah N0 E K T. Nah, ini adalah suatu model pertumbuhan. Ya. Saya highlight seperti ini. Jadi ketika kita mau mencari pertumbuhan di waktu T, maka yang kita butuhkan adalah apa? N0, berarti pertumbuhan awalnya atau keadaan awalnya berapa. E eksponensial. K itu adalah apa? K itu adalah selisih antara apa tadi? Jumlah kelahiran dan kematian. Dan T-nya adalah waktu. Oke ya. Jadi itu adalah model pertumbuhan. Jadi salah satu aplikasi dari persamaan diferensial yang linier, ya ordernya 1, di dalam suatu penerapan.
Misalkan kita perluas ya kajiannya ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu kata yaitu pertumbuhan, maka asumsi saya dia akan bertambah. Ya. Asumsi saya akan bertambah apabila kita mendengarkan suatu pertumbuhan. Nah, apa kalau misalkan dia berkurang? Apakah saya akan tuliskan pengurangan? Tidak ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan dia bertambah, kalau berkurang, ini namanya adalah peluruhan. Jadi model yang kedua itu adalah model peluruhan. Nah, jadi dengan konsep apabila itu bertambah, maka itu kita gunakan jadi model pertumbuhan. Kalau misalkan peluruhan, berarti suatu sistem itu dia berkurang. Udah kok, kalau peluruhan itu berarti biasanya ada suatu es batu ya, es batu yang mungkin kita diamkan beberapa waktu, maka lama-kelamaan dia akan berkurang masanya. Berarti itu menggunakan peluruhan. Kalau dia suatu bakteri, misalkan bakteri, kemudian dalam beberapa jam dia bisa menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, maka kita gunakan adalah model pertumbuhan. Nah, dasarnya sama ya, dasarnya sama, ada N0, kemudian ada NT, ada B, ada D. Jadi hanya bedanya adalah pada model peluruhan ini yang saya gunakan NT adalah N0, kemudian E pangkat min K kali T. Nah, jadi bedanya hanya di sini saja. Nah, jadi ada dua model ya sebagai awal ini ya, ada model pertumbuhan dan model peluruhan. Nah, bagaimana contohnya? Kita langsung aplikasikan ke dalam contoh ya. Kita masuk contoh yang pertama ya, mengenai persamaan diferensial ini, yaitu sekelompok bakteri pada suatu roti ya, meningkat secara proporsional menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya setiap 5 menit. Jika diketahui jumlah awal dari bakteri itu adalah 4.000 ekor ya, maka perkirakan jumlah bakteri pada 1 jam pertama. Baik, berarti kita harus identifikasikan dulu ya. Berarti diketahui ada jumlah awalnya sebesar 4.000 ya. Berarti saya tulis N0-nya adalah 4.000. Kemudian meningkat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya setiap 5 menit. Oke, berarti yang awalnya adalah NT, N0 E kali KT ya. Jadi setiap 2 kali lipat. Nah, saya akan lihat dulu di sini adalah setiap 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit pertama ternyata NT-nya menjadi 2 kali N0 nih. Berarti N0 E pangkat KT. Berarti berapa ini T-nya? Berarti K kali 5 ya. Mungkin gini aja ya. Nah, N0-nya bisa saya coret. Berarti E pangkat 5K adalah 2. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah berapa perkiraannya dari jumlah bakteri tadi ini pada 1 jam pertama. Jadi T-nya itu adalah 1 jam. Hitungan kita adalah 5 menit ya. Berarti T-nya itu dalam menit ya. Maka saya tulis 60 menit. Nah, kita langsung saja masukkan. Berarti NT sama dengan N0 kali E pangkat KT ya. Jadi ini yang kita cari adalah N dari 60 ya. N0-nya adalah 4.000 ya. E pangkat K kali T, K kali 60. Ya, berarti akan sama dengan 4.000. Kemudian E, ini adanya 5K ya. Berarti saya tuliskan 5K dikalikan berapa supaya jadi 60 ya. Berarti dikalikan 12. Berarti gimana nih? Berarti NT ya, itu akan sama dengan 4.000 kali E pangkat 5K. Kalau dikalikan berarti kan dipangkatin lagi ya, 12. Berarti 4.000 dikalikan dengan E pangkat 5K-nya adalah 2 ya, pangkat 12. Oke, berarti 2 pangkat 12 itu sekitar 4.096 ya. Kemudian dikalikan 4.000, hasilnya adalah 16.384.000 ya. Ya boleh saya berikan 1 ekor mungkin ya.
Nah, di sini kan ekor, ini ekor. Oke, berarti adalah ini ya. Berarti prediksi kita atau perkiraan kita pada 1 jam pertama jumlah bakterinya ada sekian. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jadi misalkan suatu populasi negara diketahui meningkat secara proporsional dengan jumlah penduduk yang sekarang hidup di negara tersebut. Setelah 2 tahun, populasinya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, hampir sama dengan tadi, dan setelah 3 tahun, populasinya menjadi 20.000. Nah, pertanyaannya malah justru, maka perkirakan jumlah penduduk awal. Nah, jadi perkiraannya malah N0-nya yang kita belum tahu ya. Tapi kita sudah tahu bahwa setelah 2 tahun, populasinya menjadi 2 kali lipat. Oke, berarti kalau saya tuliskan di sini, NT sama dengan N0 ya, E pangkat KT ya. Jadi kalau misalkan ini ranahnya adalah 2 tahun, ternyata NT-nya menjadi 2N N0. E pangkat K kali 2 ya. Berarti E pangkat 2K sama dengan 2. Nah kemudian, dan setelah 3 tahun, nah berarti kan NT yaitu N0 E pangkat KT ya. Jadi N3 ya setelah 3 tahun. Maka N0-nya berapa? Ini akan kita cari. E pangkat KT, berarti saya tulis E pangkat T-nya itu 3 ya. Jadi T-nya dalam tahun ya, berarti 3K. Nah, N3 berapa? N3 ternyata adalah 20.000. Berarti N3 sama dengan 20.000. Jadi saya tulis di sini 20.000 sama dengan N0 kali E pangkat berapa ini? E pangkat 3K ya. Padahal di sini saya punyanya E pangkat 2, E pangkat 2K. Nah, kita rubah dulu coba. Rubahnya gimana caranya? Berarti saya akan rubah menjadi E pangkat K saja. Pangkat 2 menjadi pangkat 1 berarti kan di akar ya. Oke. Berarti ini adalah E pangkat K, ini pangkatnya adalah 3. Berarti 20.000 akan sama dengan N0. E pangkat K-nya adalah akar 2 ya. Lalu di sini 3. Maka saya bisa tuliskan di sebelahnya sama dengan N0 kali akar 2 pangkat 3, itu jadinya 2 akar 2 ya. Berarti N0 sama dengan 20.000 dibagi dengan 2 akar 2, sehingga diperolehlah N0 sama dengan berapa ya? Berarti 7071 ya. Berarti 7071 berapa ini? Orang ya. Atau saya tuliskan di sini jiwa. Nah, boleh kalian menuliskannya dijadiin gini dulu boleh ya. 20.000 per 2 akar 2 itu jadi 20.000 dibagi 2 dulu ya. Berarti 10.000 per akar 2, lalu ini jadi 5.000 akar 2. Tapi kan nggak mungkin ya kita tuliskan jiwa kok ada akar 2-nya. Jadi ini adalah pendekatannya. Pendekatannya adalah 7.071 jiwa di penduduk awal. Nah, itu adalah pembahasan apabila yang ditanyakan malah N0-nya. Jadi yang di awal tadi yang ditanyakan adalah NT-nya ya. Nah, sekarang adalah N0-nya. Lalu contoh yang ketiga, diketahui suatu fosil tulang pada saat awal ditemukan itu mengandung 1/1000 dari massa radioaktif C14 pada saat awal. Diketahui waktu paruh radioaktif C14 itu sekitar 5.600 tahun. Tentukan umur fosil tersebut. Nah, berarti ceritanya ada suatu fosil ya, ada suatu fosil. Ternyata fosil itu setelah saya cek unsur C14-nya itu ada 1/1000 dari awal. Paham ya? Jadi ternyata unsur C14-nya itu ada 1/1000 dari awal. Jadi awalnya kita nggak tahu berapa. Tapi sekarang tinggal 1/1000-nya. Diketahui waktu paruh. Nah, di sini ada tulisan waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh itu adalah waktu menjadi setengah. Waktu menjadi setengah dari
kondisi awal. Oke, ya. Jadi waktu untuk menjadi setengah dari kondisi awal itu adalah 5.600 tahun. Nah, yang kita tentukan malah umurnya. Nah, ya, berarti ini aplikasinya bisa menentukan umur suatu fosil, umur suatu mungkin segala sesuatu yang bentuknya adalah sejarah. Kita bisa memperkirakan umurnya berapa. Oke, sekarang kita coba ke waktu paruhnya dulu ya. Berarti NT sama dengan N0 ya, kemudian E pangkat KT ya. Jadi menjadi setengahnya ya, setengah dari N0 itu sama dengan N0 pada saat berapa ini setengahnya? 5.600 K ya. Ini hilang. Berarti saya punya setengah sama dengan E pangkat 5.600 K. Wah, ini bakal susah nih kalau kayak gini. Maka K-nya harus saya sendirikan. Caranya untuk menghilangkan E-nya adalah kita beri len ya. Jadi kita kasih len sama len. Maka saya punya len setengah. Ini akan sama dengan len E, berarti E-nya hilang. Tinggal 5.600 K. Berarti K itu sendiri adalah len dari setengah dibagi dengan 5.600. Berarti saya punya unsur K-nya. Kemudian apa ini? Sekarang tinggal 1/1000. Berarti dengan cara yang sama pula saya punya NT sama dengan N0 E pangkat KT ya. Ini tinggal 1/1000 dari awal sama dengan berapa? N0 E pangkat K kali T. Ya, ini biasa. Ini karena ada dua ruas yang sama. Kita abaikan. Berarti 1/1000. Ingat, ini ada E K kali T. Di mana K-nya adalah seperti ini. Berarti secara tidak langsung saya boleh menuliskan E pangkat len setengah per 5.600 dikali dengan T. Itu ya. Sama, saya akan menghitung T-nya, berarti saya buat lenkan saja. Ya, sama dengan len setengah per 5.600 dikalikan dengan T. Sehingga nanti diperoleh bahwa T adalah berapa ini? Len 1/1000 per len setengah kali 5.600. Nah, ini kalau kita hitung, maka ini kisaran 55.808,392 saya berikan tahun. Nah, ini adalah kisaran umur dari fosil tersebut. Nah, jadi ini adalah 3 contoh kasus untuk model pertumbuhan dan peluruhan ya. Jadi kalau peluruhan hampir sama ya. Peluruhan itu hampir sama.